Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil mengalahkan Margaret dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun tidak berselang lama setelah pertarungan itu selesai, tanpa terduga, tiba-tiba saja Inoue Zero juga muncul di sana dan langsung menunjukkan kekuatannya yang dapat mengendalikan waktu. Inoue Zero mengungkapkan tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk menjemput putranya yang bernama Mas Panda. Tapi karena kepala sekolah tidak akan membiarkan hal itu terjadi, pada akhirnya pertarungan tingkat tinggi antara kepala sekolah Wabak melawan Inoue Zero benar-benar sudah tidak bisa dihindari lagi. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Dot melancarkan serangannya kepada para musuh dengan menggunakan mantra Esplomnia. Begitupun dengan Lens dan juga Margaret. Di sini keduanya pun juga terus menggunakan sihir mereka masing-masing untuk menahan para musuh yang tidak ada habisnya itu agar tidak menyebar hingga menyerang murid lain. Namun tidak berselang lama ketika Dot baru saja meledakkan beberapa musuh yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja perhatian Dot pun malah teralihkan dengan suara tangisan bayi yang ada di tengah para musuh yang sedang berlari ke arahnya. Dot yang kebingungan kemudian bertanya kenapa ada bayi di tempat ini. Tapi karena Dot juga tidak tahu kalau bayi itu sebenarnya bukanlah bayi biasa. Di saat Dot sedang lengah, tiba-tiba saja bayi itu malah langsung menyerang Dot dengan menggunakan mantra sihir yang dia namai Babies. Di sini kita pun dapat melihat Dot yang dibuat sangat terkejut dengan tubuhnya yang seketika langsung berubah jadi tampak seperti bayi mungil akibat terkena sihir dari bayi tadi. Bahkan meskipun saat itu Dot masih bisa berpikir layaknya seperti orang dewasa, pada kenyataannya ketika Dot mencoba bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya, ternyata ucapan yang keluar dari mulut Dot saat itu malah cuma terdengar seperti seorang bayi yang baru belajar bicara saja. Melihat hal itu, bayi yang menyihir Dot tadi kemudian langsung menertawainya sembari berubah bentuk ke wujudnya yang sebenarnya. Dan ternyata dia itu adalah salah satu dari 6 kriminal yang bernama Sister Baby. Kekuatan sihirnya bisa merubah siapapun menjadi bayi yang tidak memiliki pengalaman dan juga keterampilan. Hingga di saat targetnya jadi lemah dan tidak berdaya, maka di saat itu jugalah dia akan membunuh targetnya dengan mudah. Dot yang kesal kemudian dengan percaya dirinya langsung menyerang Sister dengan menggunakan sihir Esplomnia. Namun bukannya ledakan yang keluar. Kocaknya di sini, ternyata sihirnya itu cuma bisa menciptakan kepulan asap berukuran kecil yang tampak seperti asap rokok saja. Hingga di saat Dot baru sadar kalau dirinya tidak mungkin bisa menang dari Sister dengan kondisinya yang sekarang. Sembari menangis minta tolong kepada emaknya, dengan cepat Dot pun langsung merangkak seperti bayi untuk segera kabur dari sana. Dot yang merasa situasi ini benar-benar sangat gawat untuknya. Pada akhirnya dia pun terpaksa ingin meminta bantuan kepada Lens, walaupun dia sendiri sebenarnya tidak sudi melakukannya. Namun ketika Dot sudah berhasil menemukan Lens dan langsung mengatakan gugi gugu, yang artinya Lens tolong aku. Sayangnya di sini, ternyata Lens ini malah tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Dot saat itu. Dot sekali lagi menjelaskan kepada Lens, gagagag gugugu. Tapi karena Lens ini masih saja tidak paham dengan ucapan Dot tersebut, dia yang kesal kemudian malah mengatakan kepada Dot, apa menurutmu ini waktunya untuk bercanda? Aku tidak paham satupun kata-katamu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja mantra Babies kembali terdengar dan langsung menyerang mereka berdua. Namun berhubung Lens ini bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuk serangannya, untungnya Lens masih sempat menghindari serangan itu dengan melompat dari sana sembari membawa Dot. Lens menyadari kalau itu tadi adalah serangan sihir. Di dalam benaknya dia pun kemudian berkata, apakah sihir itulah yang mengenai si bodoh ini? Tapi itu tidak penting. Si bodoh ini benar-benar sangat menyebalkan, bahkan saat dia jadi bayi. Lihatlah, wajahnya itu memang sangat menjengkelkan. Namun walaupun Lens ini memang tidak menyukai Dot, pada kenyataannya, di saat para monster kembali menyerang mereka secara bergombolan, di sini Lens pun tetap berbaik hati untuk melindungi Dot cilik sembari menghadapi gerombolan monster itu dengan sihir gravitasinya. Tapi ketika situasinya sudah semakin kacau karena para monster itu tidak berhenti menyerang mereka, kocaknya di sini, di saat Dot tidak sengaja melihat ada sebuah mainan bayi yang terjatuh di sana.
Saat itu Dot pun malah langsung merangkak untuk mengambil mainan bayi itu karena dia sangat tertarik dengannya. Sementara Lance yang baru sadar kalau Dot sudah mengilat dari genggamannya. Dia pun langsung saja berbalik ke belakang untuk mengejar Dot sembari menanyakan apa yang Dot lakukan. Hingga setelah Dot berpikir sejenak, akhirnya Dot pun bersadar. Ternyata perubahan bayinya itu benar-benar telah membuatnya terbawa suasana hingga bertingkah seperti bayi. Sedangkan Sister yang melihat kalau jebakan mainannya itu berhasil membuat Dot dan Lance jadi lengah. Di sini dia pun sekali lagi menggunakan mantra babysnya untuk menyerang Lance. Hingga di saat Lance tidak bisa menghindari serangan itu lagi. Pada akhirnya, kali ini Lance pun juga harus berubah menjadi bayi mungil akibat terkena mantra babys tersebut. Menyadari hal itu, Dot pun langsung berteriak dengan mengatakan go, yang artinya tidak. Sedangkan Lance saat itu sudah sangat kesal dengan Dot. Dia pun kemudian juga langsung menjawabnya dengan mengatakan gugu, yang artinya diam kau. Hingga di saat Dot mendengarnya, walaupun saat ini dia tidak bisa mengerti dengan bahasa Lance, di dalam benaknya Dot pun sangat yakin kalau Lance itu pasti sangat marah dengannya. Sampai di sini keduanya pun terus berdebat dan saling menyalahkan dengan bahasa gugu gagah mereka. Namun di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja mereka pun kembali dikejutkan dengan serangan monster yang langsung memukul mereka dari belakang. Hingga di saat itu juga, keduanya pun segera menyelamatkan diri mereka dari sana dengan melangkah secepat mungkin meninggalkan monster itu. Tapi tidak bisa lama ketika mereka sedang istirahat setelah merangkak cukup jauh. Lagi-lagi Sister pun kembali menjatuhkan mainan bayinya di dekat Dot dan Lance untuk menjebak mereka. Hingga di saat mereka jadi lengah karena asik memainkan mainan itu, tiba-tiba saja si monster pun sekali lagi melancarkan serangannya kepada Dot dan Lance dengan memukul mereka dari belakang. Dot dengan bahasa gugu gagahnya mengatakan, insting bayiku tidak tahan melihat mainan. Begitupun juga dengan Lance. Dia sendiri juga merasakan hal yang sama dengan Dot. Tapi karena Lance ini lebih waras dari Dot, maka mulai sekarang, Lance pun akan mencoba lebih mengendalikan dirinya agar tidak termakan jebakan dari Sister lagi. Sementara Sister dia sejak tadi juga melihat betapa lucunya tingkah Dot dan Lance saat itu. Dia pun kemudian langsung menertawakan mereka sembari berkata, kekalahan kalian sudah ditentukan saat menteraku mengenai kalian. Kalian hanya akan bisa memakai 1/10 dari kekuatan sihir kalian. Sungguh tidak ada yang lebih baik daripada pertarungan sepihak melawan musuh yang tidak berdaya. Mereka tidak bisa melawan, jadi aku tidak berisiko akan terluka sedikit pun. Setelah itu Sister pun langsung saja menyuruh para monsternya untuk menyerang Dot dan Lance. Namun di saat Dot sudah merasa semakin panik karena mereka tidak akan bisa kabur lagi dari serangan monster itu. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Sister dan para monster itu pun malah sudah ditumbangkan oleh Lance dengan menggunakan mantra seksonan Galpeolenia. Dari kejadian ini tentu saja telah membuat Sister jadi sangat terkejut dan tidak percaya bagaimana mungkin Lance bisa melakukannya padahal dia sudah berubah jadi bayi. Namun tanpa diduga oleh Sister, meskipun mantra babysnya itu memang sudah membatasi kekuatan Lance hingga jadi 1/10, pada kenyataannya, ternyata itu saja masih tidak cukup untuk membuat perbedaan besar. Jadi untuk mengatasi kurangnya kekuatannya yang dimiliki oleh Lance saat itu, Lance pun sengaja memfokuskan kekuatannya pada area yang lebih kecil. Hingga dengan cara tersebut, maka Lance pun masih bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya dengan efisien untuk mengalahkan Sister dan para monsternya. Sementara Dot yang menyadari betapa hebatnya kekuatan sihir yang dimiliki oleh temannya itu, di dalam benaknya Dot pun kemudian berkata, tidak diragukan lagi dia punya sihir yang sangat kuat. Maksudku, orang yang memang menjadikan jadi masih simbang denganku. Tapi tetap saja, Lance Crow, kau memang murid terbaik tahun ini. Lalu sembari menunjukkan tatapan sombongnya kepada Sister, di sini Lance pun juga ingin berkata, gagah-gagu, yang artinya kau benar, ini memang sepihak bangsat. Sedangkan di sisi Kaldo yang sejak tadi juga melihat aksi lain yang berhasil mengalahkan Sister walaupun dengan kondisinya yang masih bayi. Di dalam benaknya Kaldo pun juga ingin mengakui kekuatan Lance dengan mengatakan, jarang sekali menemukan orang yang bakatnya melebihi usianya. Aku tidak meragukan sedikit pun murid-murid yang dimiliki oleh Aston tahun ini. Selanjutnya setelah Lance dan Dot sudah kembali jadi normal lagi pasca dikalahkannya Sister, di tempat pertarungan antara Mas melawan Selwar saat ini, di sini kita pun dapat melihat Selwar yang tanpa sang kesal kepada Mas sembari mengatakan, jangan bilang kau lupa denganku. Namun karena Mas ini memang tidak ingat dengan Selwar, sesaat Mas pun hanya tampak bengong saja sembari mengingat sebenarnya siapa pria aneh yang ada di hadapannya itu. Tapi meskipun Mas sudah berulang kali mencoba mengingatnya, pada akhirnya Mas pun tetap saja tidak ingat dengan Selwar. Jadi sembari menundukkan wajahnya karena merasa bersalah, Mas pun kemudian berkata, aku benar-benar sungguh minta maaf. Sementara di tempat berbedanya cukup jauh dari arena pertarungan itu, di sini kita pun juga dapat melihat ada Ryo dan Nere yang melesat dengan cepat menggunakan sapu terbangnya untuk menuju ke tempat pertarungan itu juga. Di dalam perjalanan itu Nere pun kemudian bertanya kepada Ryo, sebenarnya apa hubungan antara Tuan Wabak dan Insane Zero? Lalu Ryo pun menjawab, masyarakat yang kita kenal saat ini dulunya dibangun oleh satu penyihir hebat
yaitu seorang asisten yang nantinya akan menjadi sang visioner suci. Kekuatannya bisa dibilang luar biasa, dan namanya adalah Adam. Dalam kehidupan tidak ada yang bisa melawan sihir kegelapannya. Sedangkan Walbert dan Insane Zero dulunya adalah murid-murid terkuat Adam. Mendengar cerita itu, Neri pun kembali bertanya kepada Ryo, bukankah itu berarti mereka sama kuatnya? Lalu Ryo pun juga langsung membenarkan ucapan Neri dengan mengatakan, ya, jika mereka berani menyerang setelah tahu akan hal itu, tentunya mereka masih punya rencana rahasia. Dan jika Walbert kalah dalam pertarungan ini, maka... Namun sebelum Ryo dapat menyelesaikan ucapannya tersebut, di sini kita pun akan melihat kembali bagaimana situasi pertarungan yang terjadi antara kepala sekolah dan Innocent Zero. Yang mana setelah keduanya sudah sama-sama mengeluarkan kekuatan summon mereka masing-masing. Innocent Zero pun kemudian bertanya kepada kepala sekolah, apa kau merasa sama senangnya denganku untuk bisa bertemu kembali? Tapi di saat kepala sekolah melihat Innocent Zero yang menunjukkan penampilannya yang tidak memiliki wajah lagi, alih-alih merasa senang, ternyata kepala sekolah malah dibuat sangat terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang dia saksikan saat itu. Sementara Innocent Zero yang tidak terima dengan reaksi kaget dari kepala sekolah barusan. Di sini dia pun kembali berkata kepada kepala sekolah, sembari merubah wajahnya jadi seperti dulu lagi. Hei, itu tidak sopan. Kau memandang kawan lamamu seperti melihat seorang monster. Bagaimana kalau begini? Apakah kau masih akan memanggilku teman jika wajahku seperti ini? Namun di saat kepala sekolah melihat Innocent Zero yang bisa merubah bentuk wajahnya sesuka hatinya, tentu saja kepala sekolah pun jadi semakin tidak menyangka kalau teman lamanya itu ternyata benar-benar telah meninggalkan sisi kemanusiaannya. Tapi karena Innocent Zero sendiri justru merasa kalau dirinya itu lebih manusia dari siapapun. Di sini Innocent Zero pun sekali lagi mengatakan, aku ini memiliki keinginan yang sangat manusiawi. Keserakahanku tidak ada batasnya. Itulah kenapa aku akan membawa Mas Bandit pulang kembali. Dan juga untuk membunuhmu, Walbert. Setelah itu Innocent Zero pun langsung saja mengeluarkan mantra terlarangnya yang bernama Time Living Dead untuk menghadapi kepala sekolah. Namun sebelum pertarungan tingkat tinggi itu dilakukan, terlebih dahulu kita pun akan melihat seperti apa keseruan dari pertarungan antara Mas melawan Selwar saat ini. Yang mana tepat setelah Selwar bertanya apakah Mas sungguh lupa dengannya. Di sini Mas pun masih saja tampak bengong dan tidak tahu harus menjawab apa. Karena dari sudut pandang Mas sendiri, ternyata yang dia lihat dari Selwar saat itu hanyalah kue krim yang bermahkotakan juri saja. Sementara Selwar yang sudah sangat kesal karena Mas tidak menjawab pertanyaannya, saat itu dia pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Mas dengan menggunakan sihir karbonnya. Hingga di saat Mas menghindari serangan itu, pada akhirnya Mas pun jadi ingat, ternyata orang yang sedang dia lawan saat ini adalah orang yang pernah mencoba membunuh Abel sebelumnya. Selwar mengatakan setidaknya kau masih ingat serangan itu. Aku dengar teman kecilmu itu berhasil selamat. Dia memang seperti kecoa, tapi setelah aku membunuhmu, akan kupastikan dia benar-benar akan mati. Namun berhubung saat itu Mas masih saja tampak diam dengan menunjukkan ekspresi menyebalkannya. Lagi-lagi Selwar pun malah semakin dibuat kesal dan kembali berkata kepada Mas, ekspresimu itu benar-benar sangat menyebalkan. Apakah ingin aku menusukmu seperti temanmu saat itu? Yang mana setelah mengatakan itu, Selwar pun sekali lagi melancarkan serangannya kepada Mas dengan menggunakan hujan karbon dalam skala yang lebih banyak daripada sebelumnya. Hingga di saat itu juga melihat betapa banyaknya serangan tombak karbon itu. Di sini Dot pun hanya bisa berharap semoga Mas baik-baik saja. Waktu itu Mas bisa bertahan dengan bersembunyi di balik boneka Abel. Tapi sekarang, Dot sendiri tidak yakin apakah Mas bisa menemukan cara untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dari Selwar barusan. Namun berbanding terbalik dengan kekhawatiran Dot saat itu, di lain sisi kita pun dapat melihat Selwar yang dibuat sangat terkejut ketika menyaksikan Mas yang mampu mengatasi serangannya dengan berlari di atasnya. Hingga setelah Mas sudah sampai di tempat Selwar berdiri, di saat itu juga, dengan cepat Mas pun langsung saja melompat ke arah Selwar untuk memberikan bogeman kerasnya tepat di wajah Selwar. Sementara Selwar yang tidak menyangka kalau Mas ini bisa mengatasi serangannya, sontak dia pun langsung jadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin Mas bisa melakukannya, padahal waktu itu Mas hampir tidak bisa menahan serangannya. Lalu sembari membersihkan debu yang ada di jubahnya, Mas pun kemudian berkata, aku ingat kau sekarang, kau yang pakai duri-duri itu kan? Aku sudah pernah melihat trikmu, jadi kau tahulah, itu tidak akan mengejutkanku lagi. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video masal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.